koordinasi juga USDN. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. 90%. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Deforestasi masif, tambang dan kebun sawit di hulu daerah aliran sungai. Lahan yang dulu jadi penahan air, sekarang berubah jadi luka yang terbuka dan menganga. Dan ketika hujan turun tanpa kompromi, boom, semua ini seperti bensin yang disiramkan ke api, meledak. Banjir dan longsor yang menghantam Sumatera kali ini bukan sekadar bencana alam, tapi juga akumulasi dari ulah manusia. Dan inilah fakta-fakta terbaru yang harus kita hadapi. Bayangkan jalan provinsi yang biasanya padat oleh kendaraan, sekarang hilang berubah jadi lautan lumpur. Kesan kota hilang. Air datang bukan perlahan, tapi menerjang seperti tembok air yang tidak memberikan kesempatan siapapun untuk bersiap. Infrastruktur publik lumpuh total, akses logistik terputus, dan beberapa daerah benar-benar terisolasi tanpa kabar. Kerusakannya luar biasa. 1.200 fasilitas umum rusak, 215 fasilitas kesehatan, 584 fasilitas pendidikan, 423 rumah ibadah, dan 287 gedung serta kantor, sampai 498 jembatan yang hancur atau terputus. Banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera meninggalkan luka besar di mana-mana. Yang paling parah adalah Aceh. Jumlah fasilitas umum yang rusak hampir tidak bisa dipulihkan. Dan di tengah kehancuran ini muncul pertanyaan Kepala BNPB yang menyebut kalau bencana ini hanya mencekam di media sosial. Sebuah komentar yang terasa menyedihkan. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah. Tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Padahal, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sendiri menyebut bencana ini seperti tsunami kedua. Situasi di lapangan pun benar-benar mencekam. Di Aceh Tamiang, akses menuju pusat ekonomi sempat putus total. Kendaraan dibiarkan terbalik, tertimbun lumpur. Rumah-rumah sebagian terkubur lumpur tebal pasca banjir. Ini yang air. Beda air ya. Dan ketika Muzakir Manaf menyebut kalau 4 kampung hilang dalam semalam, itu bukan hiperbola. Karena memang begitulah dahsyatnya terjangan air hari itu. Lalu muncul rumor soal mayat ditemukan di dalam mobil yang tersapu banjir. Meski Basarnas membantah,
Rumor ini menyebar begitu cepat karena kondisi di lapangan memang kacau. Hal yang tak bisa dibantah adalah krisis air bersih yang melanda hampir semua daerah. Bayangkan, warga baru mendapat suplai air bersih setelah 10 hari. Masalah listrik juga tidak kalah parahnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat ditanya Presiden dengan PD menyebut pemulihan listrik sudah 93%. Di media justru menyebut 97%. Berarti hampir seluruhnya pulih dong. Ini juga ISDN, Siap. lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Semua. Malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93%. Malam ini Aceh semua nyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi warga bahkan Presiden seperti sedang diprank karena di lapangan justru sebaliknya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini itu. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlil bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu. Udah berapa persen. Lu bilang siap. Ini apa? Seorang warga mengeluh sudah 12 hari tanpa listrik dan internet di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dan ini ancaman nyata pasca banjir. Bukan lagi soal air, tapi soal bertahan hidup. Bantuan memang disalurkan, tapi beberapa lokasi masih sangat sulit untuk dijangkau. Jadinya, warga harus bertahan sebisanya. Mualem bahkan mengatakan, beberapa pengungsi bisa meninggal bukan karena banjirnya, tapi karena harus menahan kelaparan. Ada bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan, Pak. Seperti itu. Masalah kesehatan, ini tidak kalah memprihatinkannya. Sudah beberapa pekan, warga harus mengungsi di tempat seadanya di ruang terbuka. Kasus demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan pun meningkat di 3 provinsi. Bagaimana tidak? Coba bayangkan. Untuk masak nasi saja, warga harus memakai air keruh. Dicobaan, coba ini dipikir nih ya. Kulkas ditambah kulkas. Sementara itu, fasilitas kesehatan sendiri lumpuh. 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak banjir. Stok obat-obatan pun sempat langka. Dalam kondisi seperti ini, setiap malam terasa panjang, gelap, dan penuh ketidakpastian. Kayak gini, ini kayak gini lah. Parah. Ayo kawan-kawan kita galang lagi aksi yuk. Bismillah bisa yuk. Please tolong bantuannya. Tolong. Oke, bantuan akhirnya mulai berdatangan. Donasi bergerak dari mana-mana. Dan para relawan turun ke lokasi sejak hari pertama tanpa menunggu komando siapapun. Mereka membawa perahu karet, makanan, selimut, air bersih, apapun yang bisa menyelamatkan warga yang terjebak. Di tengah kekacauan itu, solidaritas masyarakat sebenarnya sudah bekerja lebih cepat daripada birokrasi. Tapi ada satu hal yang bikin publik benar-benar geram. Para pejabat yang malah nyinyir terhadap orang yang berdonasi. Bayangkan, saat ribuan orang kehilangan rumah, puluhan ribu mengungsi, dan akses terputus di mana-mana, justru muncul komentar-komentar yang tidak semestinya. Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, berhasil mengumpulkan 10.000 miliar rupiah hanya dalam 24 jam. Ia tidak hanya duduk di belakang layar, tetapi langsung menyalurkan bantuan ke titik-titik paling parah.
aksi cepat dan efektif seperti ini justru menjadi harapan di tengah lambatnya proses resmi. Tapi, respon sebagian pejabat. Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR RI, nyeletuk. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara sudah triliunan ke Aceh. Komentar ini pun langsung meledak di publik. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Warganet termasuk akun Centang Biru mengecam habis-habisan. Dan sesuai pola yang sudah sering terjadi setelah viral, ya muncullah permintaan maaf yang terasa terlambat. Lalu muncul kabar bahwa bantuan asing yang ingin masuk justru dipersulit. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mualem. Tapi lagi-lagi pemerintah merespon dengan defensif. Bantuannya tidak lewat pemerintah, kata Menteri Pertahanan. Pemerintah bisa tangani sendiri tanpa bantuan asing, kata Ketua DPR RI kita. Padahal ya, situasinya udah genting. Ini bukan soal gengsi dan ini soal nyawa. Sementara itu, Pak Anies datang dengan membawa bantuan 1,8 miliar rupiah dan masyarakat menyambutnya dengan antusias, tanpa drama, tanpa komentar sinis. Ya, alhamdulillah bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Di bawah Pak. Ini hari ini berhenti di kedai Putri Nara. Ini nama daerahnya apa di sini? Tangkahan Durian, Pak. Apa? Tangkahan Durian. juga. Pada akhirnya, yang benar-benar menggerakkan bantuan adalah rakyat. Dan yang mengganggu solidaritas itu bukan alam, tapi ego pejabat yang terlalu banyak bicara. Dan ini miris. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Di tengah kekacauan, kita tetap perlu mengapresiasi langkah-langkah cepat pemerintah. Terutama Presiden Prabowo yang 2 kali turun langsung ke Aceh dalam 1 minggu. Ia mengecek distribusi bantuan, memeriksa percepatan penanganan, dan memastikan pemulihan wilayah terdampak berjalan tanpa hambatan. Kehadirannya di lapangan memberi rasa bahwa negara tidak tinggal diam. Bukan cuma itu, Prabowo juga mengambil langkah strategis di hulu masalah dan membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan lewat Perpres nomor 5 tahun 2025. Ini adalah langkah penting karena kerusakan lingkungan selama ini memang akar dari banjir bandang yang terus berulang. Ia juga mengumumkan penghapusan utang KUR bagi para petani terdampak serta bantuan 60 juta rupiah per rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. TNI pun mengerahkan lebih dari 33.000 personil untuk membangun jembatan darurat dan membuka akses vital. Tapi tetap saja, di balik langkah cepat ini, ada blunder yang membuat publik geleng kepala. Saat Aceh Selatan dilanda banjir, bupatinya, Mirwan MS, malah berangkat umroh. Padahal, Gubernur Aceh tidak memberi izin. Dan Mirwan bahkan sudah lebih dulu menerbitkan surat ketidaksanggupan menanggapi tanggap darurat. Mirwan memang sudah minta maaf, tapi warga sudah terlanjur geram. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak heran, Presiden Prabowo langsung meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan. Sebuah keputusan tegas yang memang harus dilakukan. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja. Nggak apa-apa ya. Copot. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh.
Perpres penertiban kawasan hutan memang langkah awal yang penting, tetapi publik menuntut sesuatu yang jauh lebih besar. Pengawasan yang ketat dan penegakan yang benar-benar tegas. Hujan deras memang menjadi pemicu banjir bandang di 3 wilayah Sumatera, tapi tidak mungkin menjadi penyebab tunggal. Temuan Forest Watch Indonesia jelas menunjukkan kalau deforestasi besar-besaran yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa kontrol telah menjadi bensin yang memperparah bencana. Om di sipas giring-giring mobil ini madep. Ada mobil hancur sudah hancur. Korban. Kapasitas hutan dan daerah aliran sungai di Sumatera sudah jebol akibat ledakan izin industri ekstraktif. Di sektor tambang saja, lebih dari 2 juta hektar lahan telah dialihfungsikan. Belum lagi proyek energi, perkebunan sawit, HPH, HTI, migas, hingga tambang ilegal yang terus menggerus tutupan lahan. Yang lebih mencengangkan, dalam 10 tahun terakhir, lahan kelapa sawit meningkat 5 kali lipat, setara 57 kali luas kota Medan. Dengan skala ekspansi seperti itu, bagaimana mungkin Sumatera tidak kewalahan menahan luapan air? Karena itu publik mendesak pemerintah untuk segera mengaudit seluruh perusahaan pemegang konsesi dan meminta Menteri Lingkungan Hidup, ESDM, serta Kehutanan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Bencana Sumatera bukan sekadar tragedi alam, tapi peringatan keras bahwa tata kelola lingkungan kita sudah berada di titik kritis. Negara itu harusnya hadir di garis depan, bukan setelah semuanya tenggelam oleh lumpur dan penyesalan.